Oke, sudah terlihat di layar monitor saudara. Sudah, Pak. Kepemimpinan leadership itu kepemimpinan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, mestinya memang Pak Adi Heru duluan, karena Pak Adi Heru nanti akan menyampaikan tentang komunikasi itu apa, macam-macam komunikasi, bagaimana berkomunikasi ya dengan masyarakat, ya, masyarakat sekitar, masyarakat kampus, ya, masyarakat kelas, masyarakat di golongan saudara di kelas itu ya, kemudian masyarakat yang ada di keluarga ya, atau dengan keluarga, dengan lingkungan ya. Utamanya memang ini diarahkan kepada ya masyarakat saudara sekarang, masyarakat kampus dan masyarakat nanti calonnya adalah di tempat kerja gitu ya, di tempat kerja. Saudara ada teori itu dari Pak Heru ya, paling gampang cara komunikasi, contoh cara WA kan gitu ya, dengan dosennya bagaimana, cara berkomunikasi langsung dengan dosennya, dengan temannya, dengan administrasi, ya. Nanti dengan teman kerja, dengan pimpinannya, dengan bawahannya kan gitu ya. Nah itu secara teori dulu ya, secara teori itu disampaikan oleh Pak Heru. Yang nanti setelah UTS ya, memang awalnya sebelum UTS di awal dulu. Tapi karena Pak Heru ada jadwal yang padat di sebelum UTS, gitu ya, maka dipindah. Ya, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah, itu hanya urutan aja. Ya, hari ini tentang leadership, gitu ya, leadership interpersonal skill, tapi untuk leadership, bagaimana saudara komunikasi dengan bawahan, terutama ini ya, ini karena kepemimpinan dianggap saudara sebagai pemimpinnya. Jadi ya, nah, saudara gambar yang merah ini. Saudara gambar yang merah ini. Ya. Saudara akan memimpin ini ya, orang-orang ya. Karena kalau memimpin ya kemarin masih ingat ya, masih ingat ini pengantar berbaca. Waktu di tata kelola kemarin ada 5 sumber daya, ini karena nanti saudara orientasi ke tempat kerja itu bisa jadi tempat kerja saudara, atau ikut orang lain, atau wirausaha ya. Masih ingat ya kemarin sumber daya yang penting di perusahaan ya. 1 apa kemarin man, 2 modal money, kemudian 3 man money chain. Apalagi ada 5 dulu aja, sementara ada 5 kurang 2 material, terus ya manusia, money, mesin, material, method. Kalau ya ini brainware kalau di IT ya, ini tetap kalau money itu ya tetap uang kan gitu ya. Nggak bisa diganti ya, Bitcoin apa ya, maksudnya sih sama, tapi tetap ini adalah modal. Ya, kemudian mesin itu hardware-nya yang ada, termasuk jaringannya. Kemudian material itu biasanya data dan informasi, kan itu ya, data dan informasi. Kemudian metode itu bisa jadi software-nya. Software itu tidak harus program, tapi juga aturan-aturan, kan itu ya. Oke, kemudian ditambah lagi teknologi ya. Tuh, nah sekarang karena ini mata kuliahnya adalah, ini kan semester 6 ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pendukung ya, terutama kita bicara interpersonal skill, interpersonal, jadi hubungan, kemampuan bersosialisasi maksudnya ini ya, kemampuan untuk saudara berinteraksi dengan lingkungannya ya, dengan lingkungan kerja ya, lingkungan RT ya, lingkungan RT masyarakat maksudnya ya. Oke, nah yang paling sulit atau ya kondisi yang kita ini karena personal ya, personal itu kan manusia. Ini sebenarnya bahas yang hubungan atau interaksi antar manusia, lingkungan kerja di lingkungan masyarakat dan seterusnya ya. Ini ya,
kebetulan teori yang ada di sini atau yang kita tampilkan materinya adalah kepemimpinan. Jadi saudara punya posisi di yang merah nih, yang jadi pemimpin. Nah, bagaimana interpersonal skill gitu ya, atau soft skill yang saudara punyai ya, itu diimplementasikan di tempat kerja, di perusahaan atau di kalau mandiri ya di tempat wirausahanya gitu ya. Oke, khususnya nanti yang bidang TI gitu ya, karena ada bidang lain. Ya, saudara apa nih kemarin? Saudara bisa jadi manajer TI posisinya, manajer TI, IT, TI gitu ya, atau apa kemarin ada CIO, apa? CMF itu apa? CMF, Chief, ya ini ya CIO ya kalau di perusahaan ya namanya ya oke. Tapi semua tergantung jenis perusahaannya, semua tergantung dari ukuran perusahaannya besar kecilnya ya. Oke, pada umumnya memang manajer IT gitu ya, manajer TI. Oke, itu satu catatan penting. Jadi diskusi penting itu ada sebuah diskusi penting karena kita bicara interpersonal skill. Sebentar, saya ganti warna dulu. Yang ini, karena ini kita akan bahas. Coba teori lama itu sumber daya sebuah perusahaan atau usaha gitu ya, itu adalah man, money, material, method, ya, mesin. Ya, ini kan terdiri dari. Nah, misalkan gitu ya, terdiri dari. Coba kalau saudara pada umumnya ya, terdiri dari itu apa? Levelnya sama. Ini adalah sumber daya manusia. Ini adalah sumber daya keuangan. Ini adalah sumber daya mesin. Ini adalah sumber daya material. Ini adalah sumber daya metode. Ya, ini sama. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ini sama dijalankan, sudah dijalankan semua, maka ini contoh kecil aja. Pernah dengar nggak ada ini demo buruh? Demo buruh, pernah dengar nggak ini? Ya, saya pikir sering ya di berita-berita itu ya. Demo buruh. Kenapa? Ya karena malah komunikasi, masalah personal, masalah intrapersonal, masalah soft skill ya. Soft skill-nya siapa? Soft skill dari pimpinannya. Gitu ya. Interpersonal skill dari pimpinannya biasanya itu terjadi karena itu. Kenapa? Si pimpinan ini ya, ini kalau di gitu ya, si pimpinan ternyata apa? Banyak menganggap bahwa manusia itu adalah sumber daya yang sama dengan money, material, method. Nah itu akhirnya terjadi demo buruh. Coba saudara lihat kan nih, money ya benda mati, ya ini kan benda mati ya, ya benda apa nih? Oke, satu saja ini benda mati. Yang mesin benda mati kan gitu ya. Material benda mati. Metode benda mati yang dikendalikan kan gitu ya. Benda mati semua. Nah, yang manusia ini benda hidup. Ya, kalau benda hidup, wah ini ya kita tahu sendiri sebagai manusia ya. Kalau saudara bukan sebagai manusia ya beda lagi mikirnya nanti ya. Sebagai manusia ya kita tahu sama-sama tahu manusia itu punya kebutuhan. Nah, kan gitu ya. Kebutuhan beda dengan mesin ya. Kebutuhan manusia apa itu? Ya ada kebutuhan fisik, nah, kan gitu ya. Ada mental atau psikisnya kan. Psikis. Nah, kan gitu ya. Ada fisik, ada psikis yang paling gampang gitu aja. Tapi kalau mesin apa yang dibutuhkan? Kebanyakan fisik aja kan ya. Apa itu yang dibutuhkan mesin? Mungkin olinya, bahan bakarnya kan gitu ya. Nah, biasanya itu energinya, kalau itu komputer listriknya nggak ada listrik ya mati. Lupa pakai aki kan bisa, pakai baterai bisa. Ya itu kan listrik juga sebenarnya. Ya. Oke, yang lain juga gitu. Nah, ini yang mental ini. Nah, ini yang menjadi kunci kenapa akhirnya kalau nggak benar seorang pemimpin gitu ya, kepemimpinannya kurang baik, ya jadinya demo buruhnya. Kan gitu ya. Bukan bukan demo masalah mesin ya, bukan money ya.
seperti gaji gitu ya, tapi bukan itu yang dicari ya. Jadi yang dicari adalah apa? Ya pemenuhan sebagai sebagai manusia, dianggap sebagai manusia. Masa kita disuruh kerja terus saya bayarnya sekian, nah itu maksudnya ya. Demo buruh itu minta para buruh itu dimanusiakan gitu aja intinya. Ya. Nah, akhirnya apa? Sekarang muncul teori baru sumber daya yang manusia ini ya. Kalau dulu disebut SDM, gitu ya. Oke. Sekarang cenderung banyak diganti istilahnya, istilah-istilah aja ini. Tapi maksudnya arahnya ke sumber daya insani. Ya, ini teori-teori SDM ini, teori-teori ketenagakerjaan misalnya ya. Nah, sumber daya insani maksudnya. Jadi dimanusiakan. Nah, insani. Insani. Nah, ini yang baru nih ya. Sehingga apa? Ya demo buruh tidak ada. Kemudian apa? Gugatan perusahaan oleh karyawan tidak ada dan seterusnya. Ya, jadi pegawai buruh itu jadi nyaman bekerja ya. Bahkan ini kalau kita cerita psikis gitu ya, psikis itu ada penelitian yang meneliti ya untuk kerja ini perlu pemimpin tahu ya. Saudara kerja pemimpin perlu tahu. Pertanyaan gini, pertanyaan penelitian begini. Dalam kerja itu misalnya jam 8 masuk, gitu ya. 8 masuk sampai kemudian biasanya jam berapa? Jam 5 gitu ya kalau di pabrik gitu ya. Jam 17 pulang gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini yang jadi masalah. Nah, ini coba ya, istirahat, ada istirahatnya kan di sini biasanya ya. Istirahat. Nah, ini jadi istirahat. Istirahatnya biasanya jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Nah, ini biasanya jam 1 kerja lagi sampai jam 17. Nah, ternyata ada penelitian yang coba penelitian. Coba kalau antara jam 8 sampai jam 17 kerjanya, gimana kalau istirahatnya misalnya jam 10, ini istirahatnya ya, tengah-tengahnya sini ya, sampai jam 10.30. Dan ini istirahat lagi jam setengah 2, misalnya gitu ya, 13.30 sampai jam 2. Ini sama-sama 1 jam. Ya, tapi istirahat 2 kali, yang ini 2 kali, ini 1, ini 2. Ya, ini cuma 1 kali tapi 1 jam, ini 2 kali tapi yang ini 2 kali tapi setengah jam. Nah, ini perlu diteliti. Produktivitasnya dalam 1 hari itu, atau dalam 1 bulan boleh, dalam 1 tahun boleh, itu lebih tinggi mana? Yang istirahat 1 jam cuma 1 kali, atau istirahat 2 kali tapi setengah jam. Nah, ini ada penelitian ya. Maksudnya inilah orang-orang industri gitu ya, hitung. Karena kalau kita senangnya sih ya, kalau kita sekolah di itu kan 2 kali ya. Kenapa nggak 1 jam gitu? Nggak seneng sih. Nah, itu ada ukurannya. Diukur. Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Kadang ini yang mempengaruhi juga demo buruh gitu ya. Nah, tidak hanya ini internal dan eksternal. Oke, itu maksud saya beberapa masalah yang perlu mendapatkan ini ya tuan atau penyelesaian atau solusi dari pemimpin dengan gaya kepemimpinannya. Setiap pemimpin pasti punya gaya kepemimpinannya. Oke, ini hanya ilustrasi gitu ya, ilustrasi umum yang sering kita lihat di televisi, di di internet, kan gitu ya, di medsos itu sudah sering kepemimpinan. Saudara, saya sudah pernah menjadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri, ya, atau memimpin
menjadi ketua kelas atau memimpin kelompoknya menjadi ketua kelompok atau bahkan memimpin masyarakat, misalnya ketua Karuna atau Pak RT gitu ya, atau besar ya, atau perusahaan, seterusnya. Oke lah. Ini mungkin kalau saudara lihat ilustrasinya di sini, keduanya adalah sama-sama pemimpin. Si bos itu juga pemimpin, leader juga pemimpin, sama-sama memimpin. Tapi beda kan gitu ya. Ya saya pikir saya anggap sudah pernah memimpin ya. Apakah saudara pernah memimpin dengan cara ini main tunjuk ya, tapi di belakang, posisinya di belakang, coba saudara perhatikan ini ya, main tunjuk tapi di belakang, dari belakang maksud saya ya, dari belakang guru gitu, kayak merintahan gitu ya, atau saudara di depan main mengakal ini, yang nyalahkan kalau ini, nah, biasanya kecenderungan itu. Nah, saudara kalau jadi pemimpin bagaimana yang saudara rasakan? Ketua kelompok misalnya langsung bagi-bagi terus kerjakan, nah, itu model bos ya, model bos. Tapi kalau oke, dibagi tugas ya, diajak, nah, bedanya diperintah dengan diajak ya, diajak untuk menyelesaikan ini, diajak untuk lihat referensi ini dan seterusnya, kan diajak untuk membaca referensi. Kalau itu tugas kelompok untuk memimpin tugas ya, itu coba saudara perhatikan ya, bedanya bos leader. Ini hal posisinya ya, tadi satu posisinya, kalau bos itu di belakang terus naik ini ya, naik kotak ilustrasinya aja ini ya. Jadi kewenangan yang diberikan oleh perusahaan atau tempat kerjanya dia di sini langsung duduk. Tapi kalau yang ini kewenangan, ini kan kewenangan bisnis ini kotak ini ya, yang diberikan oleh perusahaannya, dia sebagai pemimpin turun dan narik gitu, mengajak, mengarahkan anak buahnya ini. Kalau ini anak buahnya di depan, ya, kalau mati duluan anak buahnya. Tapi kalau ini ya ini mati ya sudah pimpinan gitu ya. Oke, tuh kemudian saya lihat roda-roda tanahnya ya, tanah ini ya, tanahnya ini memang sama kan, perusahaan itu selalu mulus, pasti ada naik turunnya ya. Jadi kendala itu dan naik ini kendala ya. Kemudian kita lihat di sini ada go, kerjakan. Kalau let's go, ayo jalan, ayo kerjakan. Namanya ayo itu bersama. Tapi kalau go itu biasanya orang lain mengerti sama-sama benar, namun itu adalah apa? Untuk apa? Nyuruh lain kan gitu ya. Sama seni menyuruh orang tapi gayanya beda. Oke, gitu ya. Nah, silakan saudara sendiri, saudara sebagai bos atau sebagai leader. Ya, ya, saudara sudah merasa kalau bos ya silakan jadi bos, ya sebaiknya menjadi leader kan gitu. Tapi kalau sudah leader ya tetap dikuatkan. Jangan bosi. Bosi itu apa? Bosi itu sifat bos, sifat ngebos itu sok juragan ya. Memang juragan sih gitu ya. Tapi sama-sama memimpin perusahaan. Cuman gaya kepemimpinannya. Mana ya jelas yang ini namanya mau dia capek gitu ya. Mau enak di sini. Ini nyaman gitu. Duduk di belakang tinggal perintah. Ya ini ilustrasi ya. Ilustrasi gaya kepemimpinan. Ya, kita bicara pemimpin, tapi ini juga ada gaya-gayanya. Oke, saudara sudah paham dengan ini. Ya, ini uraian tadi. Ada beberapa hal dari uraian tadi. Difference between versus leader. Ya. Bos versus
Yang sebelah kiri bos, yang sebelah kanan leader. Coba kalau saudara lihat gambar-gambarnya sudah kelihatan ya. Ini dia, ini pengikutnya, atau anak buahnya, atau pemainnya. Leader, ya, ini anak buahnya, pengikutnya atau leadernya. Nah, coba gambar lingkaran yang di sini ada dua, sisinya pisah, gitu ya, tapi ini jadi satu. Itu leader itu di sini. Maksud saya bekali agar nanti kalau menjadi pemimpin, kita bilang apa? Tadi yang saya sampaikan atau IO gitu ya. Nah, saudara, nanti kalau pemimpin ini apa? Pemimpin kewenangan sudah, saudara diberi di surat keputusan memimpin gitu ya, menjadi manajer IT, ya sudah apa urusan IT akan ke saudara, ya akan diserahkan ke saudara. Nah, sebenarnya kalau memimpin itu saya pikir ikut panduan aja bisa, ikut apa ini tupoksi itu apa istilahnya ini ya, description, job description, ya uraian untuk ya description, uraian untuk ikut aja uraian itu. Jadi direktur semua bisa, asal ngikuti jobnya, job description. Nah ini ya, nah masalahnya pemimpin, pimpinan ya, pemimpin ya, satu memang harus tahu jobnya ya, harus tahu apa dia akan mengerti sesuatu kan gitu ya. Dua, ini yang paling penting, kalau job sudah jelas, ini job sudah tertulis, tinggal melaksanakan. Tapi di lapangan, saudara itu tidak hanya menjalankan job, menjalankan job, tapi menjalankan problem solving. Ya udah, saudara itu hanya kan masalah. Kalau itu menyelesaikan masalah, ya. Kalau ngikuti jobnya atau urannya, yaitu sama gawe, ya. Programmer itu ngikuti analis di usernya maunya apa ya, terus ngikuti perintah pimpinannya. Tapi kalau pemimpin ya dia punya job, intinya tetap dia harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi di sini jadi bedanya antara pimpinan dengan bukan itu problem solving ya. Saya dulu menjadi wadir di jobnya, belum saya setelah saya dilantik juga masih baca itu tugas paset gitu. Sudah tahu semua tukang apa namanya kayak tafsiran gitu, jadi mengembang ini mengembang itu kan gitu ya, akhirnya di situ bebas. Tapi yang paling penting ternyata setelah saya menjalankan selama tahun, ternyata tugasnya wakil direktur itu yang menyelesaikan itu masalah di apa saya dulu di kemasi. Kalau hanya bicara apa tujui meriksa mahasiswa itu jobnya itu, tapi kalau apa namanya diuji kepemimpinannya pada saat kita dihadapkan pada masalah-masalah ya. Dari dulu misal pernah ada pencurian kotak oleh mahasiswa kita, ini bagaimana ya, ada pembangunan tempat kos dipakai mahasiswa itu pernah itu ada, bagaimana solusinya, wah banyak sekali ya. Terus ya ternyata di Poli J itu sudah ada pengedar, bagaimana solusinya, namanya pengedar apa namanya ya, pengedar bagi teman-temannya, wah ini harus segera dihentikan. Oh ya ada makelar yang telah gitu ya, ada masih menjadi makelar siswa, wadah itu ya, dia setiap misalnya setiap bulan ya dia 500.000 dari satu orang
apa namanya, satu orang yang dapat beasiswa. Jadi dia daftar ke orang itu, ke makelar itu ya, makelarnya adalah mahasiswa, daftarnya ke dia, kemudian makelarnya akan gitu ya. Kalau berhasil satu orang itu setor bulan per bulan ya 500.000. Nah, kalau ada yang 500.000, dulu ada lagi yang 1 juta. Ya, yang tambahan itu 1 juta. Jadi mahasiswa itu dapat tiap bulan dapat uang biaya hidup ya dan biaya buku itu 2 juta ya. 1 juta diminta oleh makelar tadi itu. Selama dia kuliah di sini, selama dia kuliah di mana? Di Polije. Selama dia dapat si orang kliennya itu dapat beasiswa. Nah, coba kalau 1 orang, nah kali berapa orang? Kalau 10 orang daftar ke dia, ya berarti dia 1 bulan dapat 10 juta. 1 tahun ya tinggal ngitung. Nah, sudah dia nggak usah kuliah, gitu aja cukup sudah kaya kan ya. Itu ada dan itu mahasiswa. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana? Ya, ini di aturan tidak ada. Di panduan, di job description tidak ada. Ya, tapi kita harus bisa menyelesaikan problem yang ada. Gitu ya, sehingga harus diputus rantainya. Itu artinya saya harus diputus. Bahkan resikonya apa? Ya polisi. Saya sendiri pernah dilaporkan diancam gitu ya di urusan polisi akhirnya kan, urusan mahasiswa akhirnya jadi urusan polisi. Malam bisa nggak bisa tidur gitu ya. Kalau udah bunyi kepolisian itu ya karena belum biasa gitu ya. Karena kalau sudah pernah nanti ngalami nggak bisa tidur. Saya sendiri sudah ngalami nggak bisa tidur, bisa 1 bulan nggak bisa tidur, nggak enak tidur gitu ya. Pergi kemana-mana takut dan seterusnya. Kayak gitu itu ngalami ya. Oke, kalau kita menjadi leader, ini salah satunya problem solving. Kalau kita jadi bos, ini job description aja cukup. Nah, gitu ya. Tinggal merintah-merintah sesuai jobnya masing-masing, itu aja. Tapi kalau problem solving, wah ini yang nilai dari seorang leader. Oke, rinciannya saudara bisa sangat punya gambaran kan gitu ya. Saudara alami sendiri. Nanti kalau saudara merasa jadi bos, ya tolong diubah menjadi leader gitu ya. Pertama, drive employee, ya, mengendalikan ya karyawan. Jadi sukanya mengendalikan karyawan sesuai jobnya. Artinya ya sesuai dia gitu, sesuai pimpinan ini, si bos ini. Karyawannya disuruh ini, disuruh itu sesuai dengan job description-nya. Ya, jadi agak kaku gitu ya. Ya, tapi enggak apa-apa. Itulah memang bos dan itu tidak salah. Karena apa? Ya dia bos. Secara perusahaan juga tidak salah. Gitu ya. Nah, untuk yang leader itu adalah coach them, ya coach itu kan pelatih ya atau pembimbingan kepada timnya, kepada anggotanya. Kalau ini nyuruh anggotanya, nyuruh employee-nya. Yang coach, yang leader ini membimbing anak buahnya, gitu ya. Ini saya pikir sudah jelas, gitu ya. Dari gambar ini sudah jelas ya. Yang kedua, depend on authority, ya tergantung dari otoritasnya. Otoritas itu diatur di job description, ya. Dia kerja sesuai dengan otoritasnya dan menyuruh anggotanya bekerja sesuai dengan otoritasnya. Enggak boleh yang bukan tugasnya. Padahal di lapangan kadang-kadang perlu dibantu kan gitu ya. Seperti kondisi sekarang ini, polisi pernah ngalami, saya pernah ngalami urusan di polisi, ternyata si karyawannya kena COVID sehingga dia tidak masuk. Karena tidak masuk, enggak ada yang bisa gantikan. Kalau nggak ada bisa gantikan, macetlah urusan. Nah, itu juga terlalu kaku karena otoritasnya. Ya, pendelegasian, penggantian itu tidak terpikirkan oleh bos itu. Ya, sehingga dimarah-marahi. Ya, sudah sakit, ditanya, sudah sembuh belum? Nah, tujuannya bukan untuk senang dia sudah sembuh, tapi biar segera kembali menyelesaikan tuh ketinggalan yang numpuk seperti itu ya. Jadi semua tergantung dari otoritas. Otoritas itu ya kewenangan gitu ya. Disnya masing.
ya. Ini on goodwill, ya, kemauan, niat baik lah, goodwill itu bukan kemauan ya, tapi niatan ya, niat baiknya, kemauan dia, ya, kemauan si leader ini maksudnya, ya. Jadi kalau yang ini tergantung job, gitu ya. Jadi kalau jobnya misalnya manajer itu aja ngurusi IT, ya, nggak ngurus yang lain. Tapi kalau ini ngurusi IT karena merasa IT itu ada hubungan dengan bidang yang lain, bisnis, maka dia ada kemauan untuk mensinergikan. Yang kemarin itu ya akhirnya tata kelola itu ya, untuk tata kelola sistem informasi maka perlu goodwill, kan gitu ya. Perlu goodwill dengan manajer bisnis, saudara sebagai manajer IT. Tapi kalau bos, kalau dia manajer IT, ya sudah dia akan mikir IT-nya aja. Jadi ya, kalau ada masalah biar pimpinan aja, biar direktur yang menyelesaikan. Nah, itu model bos, gitu ya. Di polisi ada karyawan kayak gitu, ada yang apa, pimpinan-pimpinan unitnya seperti itu. Bagaimana baiknya gitu maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya ya, yang bos, ini cenderung inspires fear. Fear artinya fear itu takut ya. Inspire, ya dia suka suka nakut-nakuti gitu ya maksudnya ya. Suka bukan mengancam ya, ini boleh juga lah mengancam istilahnya ya. Suka menakut-nakuti. Jadi kalau kamu nggak ngerjakan ini maka kan gitu ya. Maka bonusnya dipotong, maka saudara akan dinilai jelek ya. Ngomongnya yang jelek-jelek ya. Yang namanya nakuti kan harus jelek kan gitu ya. Masa nakuti dengan baik-baik ya, kan jarang ya. Oke, ya ini suka nakut-nakuti, suka mengancam, suka narget itu artinya oke targetnya ada tapi sering dipaksakan, nah, jadi itu bos. Kemudian kalau leader itu cenderung ke generate enthusiasm, artinya membangkitkan semangat, nah, suka memotivasi ya kebalikannya ya. Yang kalau ini menakut-nakuti, kalau yang leader bangkitkan motivasi, yang antusias gitu ya, generate, yang menyemangati gitu maksudnya ya. Suka menyemangati, kalau ini suka nakut-nakuti. Nah, kemudian kalau bos, yang berikutnya, yang ini suka berkata saya. Saya ini masih rotok, ini ya masih agak agak lembut ya. Tapi kalau sudah bicara apa ini, ngomongnya aku, nah itu atau saya atau aku gitu ya. Tapi kalau di leader ini biasanya ngomongnya apa? Kita, kami juga boleh itu ya. Kami itu merendahkan diri, kita itu bersama-sama. Kan itu ya maksudnya ya. Beberapa orang satu tim bersama-sama. Oke, please blame for the breakdown. Jadi apa ini? Menyalahkan gitu ya, blame itu menyalahkan ya. Suka menyalahkan untuk kerusakan ya. Ada kerusakan, ada masalah gitu ya. Jika ada masalah dia suka menyalahkan bawahannya, orang lain atau bawahannya gitu ya maksudnya. Dia suka nyalakan, karena tidak sesuai dengan ini maka kamu harus mengganti ya dan seterusnya. Maka kamu harus suka menyalahkan. Ya, tapi kalau yang leader kalau ada kesalahan breakdown, ada kerusakan gitu ya, ada masalah atau ada kerusakan, maka kalau leader yang dilakukan adalah fix. Fix itu apa? Memperbaiki ya, membenarkan gitu ya, maksudnya bersama-sama memperbaiki gitu maksudnya. Kalau ini menyalahkan, kalau ini kebalikannya. Ya, yang bos ini menyalahkan, ya, yang itu justru kesalahan, bareng kerusakan itu perbaiki. Ya. Berikutnya, bos knows, ya yang bos knows how it's done. Jadi apa nih, mengetahui bagaimana seharusnya dikerjakan. Jadi maksudnya ya, itu tergantung ya, itu nanti yang lain. Seharusnya dikerjakan. Mengetahui apa yang harus dikerjakan. Ya. Iya, bos itu mesti tahu, ya, tahu semua yang harus dikerjakan karena dia tahu, gitu ya. Tapi kalau
Artinya tahu tuh maka dia tinggal nyuruh-nyuruh aja kan ya. Kalau nggak sama, ya kalau nggak pas ya dimarahi tadi itu ya, disalahkan kalau nggak pas. Saya anggap, misalnya kayak gitu ya, itu menakut-nakuti dan sebagainya. Kalau leader itu justru show how it's done ya, menunjukkan bagaimana seharusnya dikerjakan. Kalau tadi mengetahui, bagaimana seharusnya dikerjakan ya. Jadi dia tahu seharusnya kerjakan, tapi yang ini menunjuk. Nah, ini bedanya ya, satunya tahu saja ya, tapi diam atau bahkan menyalahkan kalau terjadi kesalahan. Tapi kalau leader justru menunjukkan bagaimana memperbaiki kesalahan, bagaimana seharusnya dikerjakan. Apalagi mungkin ilmu baru, apa namanya, ada perubahan ya di tempat kerja ada perubahan. Ya misalnya perubahan apa? Dulu menggunakan Windows, misalnya Windows 7 sekarang Windows 10, maka ada perubahan kan itu ya. Nah, disampaikan, bagaimana mengerjakannya. Jadi satunya hanya tahu saja disimpan sendiri, pinternya dipek dewe gitu ya. Satunya dibagi-bagi, di-show-kan ke timnya. Kemudian yang berikutnya use people, dia selalu memanfaatkan people itu maksudnya karyawannya kan gitu ya, anak buahnya. Tapi kalau leader, mana tadi? Ini develop people. People-nya tidak hanya dimanfaatkan, tapi juga di-develop, dikembangkan. Dikembangkannya maksudnya ya kemampuannya. Oh dulu operator, maka disuruh aja mengoperasikan. Oke, tapi kalau leader di-develop, dikembangkan. Ya, meskipun dia operator, tapi juga diajari, dikasih pelatihan, dikursuskan, gitu ya, agar kemampuannya meningkat, gitu ya. Ini misalnya hanya operator kasir, ya, hanya mengoperasikan misalnya kasir. Tapi sekarang di-develop supaya selain bisa mengoperasikan, ya, saudara sebagai pemimpin mengembangkan karyawannya. Selain bisa mengoperasikan juga bisa memperbaiki jika ada kesalahan. Jadi itu meningkatkan, mengembangkan people-nya, karyawannya, anak buahnya. Kemudian nih yang di post take kredit, apa nih, mengambil kredit ya. Kredit itu tidak harus uang gitu ya. Maksudnya kredit itu hal yang apa nih, kalau kredit gitu ya, ada debit, ada kredit. Ya, take kredit, dia mengambil keuntungan dari, ya ini kalau uang ya, keuntungan bisa uang, bisa reputasi kan gitu ya. Menganggap dia yang mengerjakan gitu ya secara tim karena pimpinannya dia, maka dia take ke kredit, dia mengambil penghargaannya, dia mengambil dia yang tampil duluan gitu ya. Itu maksudnya. Ini jangan sampai saudara kalau jadi pemimpin seperti ini ya. Tapi sebaiknya adalah give credit ya, memberikan kredit. Ya, kalau ada penghargaan ya, kalau yang bos dianggap dia yang kerja karena memimpin, kalau kredit oleh leader adalah give kredit. Jadi apa? Menganggap, memberi gitu ya, bahwa prestasinya prestasi tim. Nah, gitu bicaranya ya. Penghargaannya adalah untuk tim. Ya, keuntungan adalah keuntungan bersama tim atau perusahaan. Ya. Oke, kemudian dia komen. Komen itu komando. Komando itu perintah. Dia suka, tapi kalau yang leader ini suka bertanya. Ya, bertanya dalam arti untuk menyemangati, ya, untuk menguatkan perintah, gitu ya. Ya, untuk membuat supaya perintah ini tidak berat, kan gitu ya. Coba contoh aja, saudara. Kalau jadi pemimpin gitu ya, misalnya misal saudara kemarin dapat tugas apa? Dapat tugas apa yang tata kelola itu? Mungkin kelas C belum ya. Saya minta misalnya, coba tunjukkan perbedaan, kan gitu ya, perbedaan antara misalnya ini salah, tunjukkan perbedaan antara bos dengan leader, ya, lawan leader. Misalnya gini, ada tugas ini,
buat perbedaan antara bos dengan leader. Tugasnya ini misalnya gitu ya. Coba saudara rasakan. Coba silakan berkomentar. Kalau ada tugas kayak gini, menurut saudara ini tulisannya bos atau tulisannya leader ini? Pertanyaannya. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ada tugas buat perbedaan apa itu bos dan apa itu leader. Apa bedanya gitu maksudnya. Ini ada formnya. Ada formnya. Nah, formnya biasanya kan gini ya. Formnya biasanya ada bos, ada leader. Nah, kan gitu ya. Coba seperti ini biasanya yang ngomong siapa kalau menurut saudara? Ini bos atau leader yang gini? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, bos atau leader. Ya, yang seperti ini kan buat, gitu ya. Kayaknya berat kan gitu ya. Buatlah perbedaan antara bos dan leader. Nah, coba kalau begini, beda ini. Perbedaan beda antara bos vs leader. Sama ini perintahnya, sama juga tabelnya. Ini bos dan leader. Coba saudara sebagai mahasiswa, ya, enak perintah yang bawah atau yang atas. Ini ada dua perintah ini. Misal di sini, isikan tabel, isilah tabel di bawah ini. Tabel, nah, isilah tabel beda bos dan ini. Coba rasakan, lebih berat yang mana? Buat perbedaan antara bos dengan leader atau isilah tabel di bawah ini untuk membedakan bos dan leader. Nah, saudara bisa rasakan kan gitu ya. Nah, leader biasanya yang ini, ya, nggak memberatkan ya. Padahal sama ini, isinya sama. Saudara kan disuruh ngisi tabel ini kan ya, sama. Ini juga disuruh ngisi, ini sama. Cuma perintahnya buat. Nah, kata buat ini agak berat kan gitu ya. Tapi kalau isilah tabel itu beda. Nah, jadi sama, jawabannya pun sama. Ya. Tapi rasanya enak yang isilah, lebih ringan, orang lebih semangat. Nah itu ya contoh lah, komen dengan orang-orang atau pemimpin yang senang komen, komando maksudnya ya, bukan komentar. Komen itu komando, suka memerintah, sama yang suka bertanya, menanyakan. Gitu ya. Kalau menanyakan itu memposisikan diri di bawah atau di dalam tim. Tapi kalau komen, komando, itu biasanya memposisikan diri di atas timnya. Itu bedanya ya. Jadi ya memang bahasa gitu aja, pilihan kata itu memang pengaruh sekali. Oke, ada bos yang sering menggunakan ini ya, mengatakan, sering menyampaikan, sering ngomong go, gitu ya. Ya, saya pikir sama, mirip maksudnya, tetapi cara ngomongnya, pilihan katanya adalah let's go. Let's go dengan go. Ayo kerjakan. Nah, ini kan ayo kerjakan ini di sini. Tapi kalau ayo, nah ini, ayo kita kerjakan nah, bersama-sama maksudnya ya. Go kerjakan, tapi kalau ini ayo kerjakan. Ini maknanya atau rasanya itu agak beda. Oke, jadi ya. Ini pengetahuan umum saya pikir gitu ya, pengetahuan umum, cuman kita hanya mengingatkan saja yang membekali. Nah, kalau saudara sudah jadi leader, ya, sudah jadi pimpinan, nah, maka ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, dicontohkan, ya, disarankan, gitu ya, untuk segera mulai dan menghentikan, gitu ya. Start, untuk segera memulai, mulai apa? Nah, yang biru-biru ini, kalau sudah jadi pimpinan, oke, segera putting your team first. Your team first. Artinya apa? Your team first. Utamakan timnya dulu. Yang pertama kali, utamakan timnya dulu. Jadi kita utamakan tim. Tim first. Yang kata kuncinya, diutamakan.
utamakan. Jadi kalau ada baru dibentuk tim, maka timnya dikuatkan dulu, ya. Dikuatkan dulu. Ya, kuatkan tim. Oke, kemudian kalau yang harus segera dihentikan, kalau saudara sudah jadi jadi pimpinan, maka putting the work first. Jadi kalau ini mengutamakan work dulu, utamakan pekerjaan. Jadi ini ya pekerjaan dulu, pekerjaan yang diutamakan, pekerjaan. Jadi kalau ada job gitu ya, ada proyek gitu misalnya, atau ada tugas gitu ya, wah ini yang dikerjakan apa ini? Wah, mikir pekerjaannya, mikir ini dulu. Tapi leader itu sebaiknya kalau ada tugas, ada proyek, kelompokan, ya segera kompakkan dulu timnya. Ya, kompak, komunikasi gitu ya, sudah enak sudah. Ya. Jadi kalau ini mikir, waduh pekerjaannya apa nih ya? Maka harus segera bagi ke si A, si B, si C. Kalau ini kumpul dulu, ayo si A, si B, si C ke kafe dulu, kita bicara ini. Wah, itu kan santai gitu kan ya. Kalau sudah sampai kafe, sudah sampai nyampe kafe aja sudah kelihatan timnya datang, kalau enggak itu sudah kelihatan itu. Ayo kita ke kafe ngomong-ngomong tentang pembagian tugas proyek kan gitu ya. Tapi ke kafe yang diutamakan. Jadi atau pimpinannya harus datang duluan, nah timnya di sini. Ya, utama itu dulu. Kalau sudah datang semua, alhamdulillah syukur, tinggal mengompakan, langsung bagi tugas gitu ya. Jangan tapi ya ngopi sebentar, setelah ngopi ya sambil ngobrol gitu ya. Kemudian sambil ya ngobrolnya ringan dulu. Ringan itu dalam arti apa? Setelah kumpul langsung ngomong, wah tugas tadi itu ya kita bagi dalam gitu ya. Itu terlalu serius. Kalau di kafe ya ada yang datang, woi gimana perjalanan? Tadi ada ini, tadi ada itu, ada seterusnya ya. Jadi mau lewat sini, wah parkirnya cantik gitu. Ngomong gitu aja. Sampai guyup gitu ya. Kalau sudah guyup baru masuk ke itunya, ke tugasnya atau ke pekerjaannya. Oke, gitu ya. Yang kedua, segera mulai worrying itu apa? Worry ya, mengkhawatirkan about the progression of other. Jadi tentang progression kemajuan other itu orang lain kan gitu ya. Jadi ini harus sudah mulai berpikiran ke depan gitu maksudnya ya. Futuristik, harus mulai futuristik ya sebenarnya. Jadi ini kalau bahasa kasarnya worrying, mengkhawatirkan kemajuan orang lain. Artinya kita tidak boleh ketinggalan kan dari orang lain. Orang lain maju maka kita harus khawatir gitu maksudnya. Ya, kita mau khawatir kemajuan orang lain. Artinya kita harus berpikir futuristik. Jangan sampai berpikir sebagai atau sebagai kelompok atau sebagai tim yang selalu leading itu selalu di atas, berusaha untuk itu. Kalau ada yang di atas, atasnya lagi, kan gitu ya. Sama dengan pinternya si siapa dulu ada majalah yang ngomong gitu ya, zaman saya kuliah, Microsoft ya, Microsoft itu di Indonesia karena pasar besarnya di Indonesia. Dulu kan ada Windows berapa itu? Mulai dari Windows Millennium gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Sekarang Windows 10, aja Windows 10. Sebelumnya kan Windows berapa? Windows 8 ya, Windows 7 kan itu ya, ada Windows 10. Nah, sebenarnya Micro itu sudah menyiapkan Windows yang Windows mungkin 11 ya, ini karena ini 10. Dia sudah belum dicawang ini menyiapkan untuk 10. Sudah punya dia, tapi tidak dikeluarkan. Kenapa? Ya dia nunggu pesaingnya dulu. Kalau pesaingnya sudah naik, misalnya selain punya AT&T itu ya, AOT yang kerja Apple misalnya gitu ya. Tapi beda ini ya, coba yang lain.
Android lah Bapak, Android. Nah, kalau bisa maju kan keluarkan Windows. Iya, jadi selalu ini kalau dia selalu punya lead bank-nya sudah terus membangun gitu ya. Terus tapi tidak langsung di launching, tidak langsung dipasarkan. Nunggu, nah ini masalah bisnis ya, masalah bisnis. Nunggu naik gitu loh. Kalau dia sudah leading, terus dia punya lagi yang lebih bagus, tidak dikeluarkan. Nunggu pesaingnya nyampe pada posisi yang sama-sama leading tadi itu. Setelah masuk ke leading, maka dia langsung keluarkan yang baru. Jadi gitu, dia akan selalu moving pas. Ya. Jadi biasanya akan terus stabil gitu ya, akan terus naik sekali ya. Nah itu yang dimaksud futuristik ya, selalu leading. Kalau sudah jadi leader, memang harus punya pikiran ini ya, memang leader itu beda dari yang lain memang ya. Worrying yang stop ya, sebaiknya segera hentikan kekhawatiran tentang kemajuan sendiri, ya, own progression. Jadi biasanya gini ya, tinggalkan nyaman istilahnya. Kalau kita sudah nyaman, maka oke santai sudah. Ini ditinggal, ini tidak boleh. Pimpinannya seperti ini boleh saja dilakukan, ya boleh saja, tapi nanti akan segera terlindas sama yang ini, yang selalu kemajuan itu. Nah, sebagai leadership yang baik, ya sebaiknya yang khawatir atau ini bahasanya memang bahasa khawatir gitu, tapi maksudnya diajak untuk berpikir ke masa depan. Gitu ya. Oke, yang ketiga, trusting your gut. Gut itu apa? Khusus kemudian kalau maksudnya gini, trusting mempercayai your gut, ususmu gitu. Maksudnya bukan ya, mempercayai gut, kali mungkin cenderung gitu ya, feeling, intuisi kan gitu ya. Ya, feeling pemimpin maksudnya ya, feeling pemimpin. Jadi coba lihat yang sebelah ini ya. Kalau pemimpin pemimpin itu selain hal gitu ya, kemampuan di kompetensinya juga harus punya kemampuan soft skill. Salah satunya di rasa ini. Dia harus punya rasa gitu ya. Rasa apa namanya? Terutama ini rasa via feeling ya, feeling intuisi gitu ya. Ini harus punya ya, rasa untuk maju kan gitu ya. Rasa untuk mengayomi maksudnya ke tadi ya, sumber daya manusia tadi itu ya. Rasa membangkitkan tim dan seterusnya ya. Sedangkan yang harus segera di stop itu adalah needing all ya, itu bukti kan seluruh bukti secara keseluruhan atau ini ada 63%. Membutuhkan bukti. Oke, memang betul ya. Seorang pemimpin harus bicara berdasarkan ya data dan fakta kan gitu ya. Betul, ini kebijakan harus diambil dari sini. Ya, tetapi kalau sudah didapat, saudara perlu tambahan untuk feeling ini, ya. Kalau mau lengkap di sini, maksudnya your data dan fakta sudah ada di sini, maksudnya data dan fakta sudah di sini, tapi harus ditambahkan feeling itu maksudnya. Ya, bahwa nanti ini akan menghasilkan 2 lipat keuntungan begitu. Ada feeling-feeling seperti itu. Apakah boleh feeling? Ya boleh aja. Mungkin dia punya ilmu ramalan kan gitu ya, secara ilmu tentunya ya, itu. Kemudian sharing your genuine self with others ya, memberi atau yang suka berbagi misalnya ya, tentang seperti tentang keunggulan sendiri, artinya maksudnya ya your keunggulan Anda kan gitu ya dengan yang lain. Jadi ini diminta istilahnya nih kalau guyup gitu ya, anggap aja gitu, guyup. Ini suka sharing itu kan orang yang guyup gitu ya. Sharing dengan tentang self gini artinya keunggulan, unggulan atau kelebihan
ya terserah kan ya pemimpin ya kepada terus maksudnya kepada si anak buahnya. Guyup dengan apa ya, anak buah atau pegawai gitu aja lah. Itu maksudnya ya. Kalau yang ini standing on pedestal. Pedestal itu apa? Alas gitu ya. Standing berdiri di atas alas gitu ya. Maksudnya kalau yang ini guyup, kalau guyup itu kan bareng-bareng kan gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau ini dia posisinya di sini, pemimpinnya, nah yang lain mendengarkan gini maksudnya ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi berdiri di atas orang lain gitu maksudnya. Di atas ini. Jadi kalau ada prestasi ya tadi itu dia yang tampil gitu ya, yang kerja bawahannya. Tapi kalau yang ini pimpinannya ada di sini, tapi yang kerja dalam satu ini. Ya, itu maksudnya ya. Di standing di atas pedestal, di atas pedestal itu anak buah maksudnya. Oke, sebagai pemimpin sudah harus mulai meluangkan waktu untuk attention, ya, giving others your full attention. Bahkan ini suruh full gitu ya, sampai 75%, ya, sampai 75%. Artinya 20% itu mikir diri sendiri ini maksudnya ya. Artinya perhatiannya, maksudnya perhatian untuk ya untuk karirnya dia sendiri kan gitu ya. Tapi 75% harus ini ya. Termasuk formal dalam pekerjaan maupun informal. Mungkin juga non formal. Jadi formal itu pada saat bekerja, kan bekerja dengan aturan-aturan yang ada, ya, dengan masalah-masalah yang ada, kan gitu ya. Pekerjaan formal. Intinya ini ya di jam kerja gitu aja lah. Masuk pada jam kerja formal pekerjaan. Informal itu maksudnya jam kerja juga, tetapi komunikasinya tidak ya, artinya ketemu di jalan kan, waktu istirahat di sana dan kan gitu ya. Kalau yang formal ini resmi ada pertemuan karena kan gitu ya. Tapi kalau formal ya, informal ini tidak direncanakan, artinya ketemu di muka attention-nya gitu ya. Kalau normal ya, masih di jam kerja ya, di jam kerja informal. Non formal ya, tension pada saat non formal ya ini di luar jam kerja. Di luar kerja. Artinya hanya perhatian dengan apa namanya biasanya ada gathering kayak gitu, gathering ya. Tuh yang ini yang non formal itu. Ini gathering sambil ngomong enggak apa-apa, ngomong pekerjaan. Tapi acara non formal bersama keluarga kan gitu ya. Oh, yang oke yang contoh ada lagi misal mohon maaf misalnya apa bahasa ininya melayat gitu ya, ada salah satu yang atau anggota keluarga yang ada musibah, jadi ya menjenguk kalau sakit, melayat kalau ada yang meninggal kan gitu ya, melayat sorry, melayat, menjenguk kan gitu ya, menjenguk kalau sakit. Attention, ininya di attention. Nah, yang harus segera dihentikan, nah ini sudah gambarnya sudah jelas ya. Yang harus segera dihentikan itu apa? Penggunaan HP berlebihan sehingga mengurangi attention kepada bahwa ketemu kumpul HP masing-masing gitu ya. Lihat HP masing-masing atau putar masing-masing. Nah, itu juga kalau sudah leadership ya, sudah lupa saya kan bidang IT. Saya bidang IT kan harus kumpul dengan komputer. Nah, itu saudara jadi programmer. Itu kalau saudara jadi analis. Sudah jadi IT beda sudah. Tidak full pada komputer, adanya, tapi juga memperhatikan karya. Itu tadi yang apa harusnya dilakukan oleh pemimpin, mungkin sebaiknya segera dihentikan oleh pemimpin, diganti gitu ya. Nah sekarang apa itu kepemimpinan? Tadi sudah bicara pemimpin, ya kalau pemimpin itu orangnya gitu aja ya.
Tapi kalau kepemimpinan atau leadership, dengan leadership apa ya? Kalau leadership itu kita bicara, ya ini banyak teori kalau ini ya, banyak teori. Ya bicara tentang kemampuan ini, ya. Oke, ini menurut Robin and Judge, ini yang Robin ya. Menurut Robin, ya ada 2 orang sebenarnya. Menurut Robin, kepemimpinan adalah kemampuan untuk, nah ini yang penting, mempengaruhi. Nah, menurut dia itu, satu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Kalau di perusahaan ya tujuan perusahaan, kalau di Karang Taruna ya tujuan Karang Taruna, kan gitu ya. Oke, kemampuan untuk mempengaruhi, menurut Robin. Ini ahli lagi, Armstrong, gitu ya. Menurut Armstrong, proses memberi inspirasi kepada sekawan sebaik-baiknya untuk mencapai yang nadanya sama, tapi kata kunci ini yang merah ini, memberi apa? Informasi, memberi informasi, ini kata kuncinya. Oke. Nah, sekarang gayanya. Kalau tadi itu kepemimpinan harus begini, banyak contoh tadi yang awal-awal. Sekarang kalau gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Ya, kita harus ngerti dulu apa itu. Nah, gaya kepemimpinan ini teorinya banyak nih ya. Kalau di buku di internet atau banyak macam-macam ya. Tapi ya saudara yang perlu apa? Mencari kata kuncinya gitu aja kan ya. Adalah cara pimpinan seorang pemimpin, cara untuk mempengaruhi ya, sama dengan pemimpin tadi ya. Jadi dengan buah sehingga orang tersebut mau melakukan nah ini instruksi hendaknya untuk mencapai ini tetap selalu ada pasti kalau perusahaan harus begini ya. Jadi kalau gaya kepemimpinan itu caranya saja, tapi kepemimpinan itu tadi yang dia lakukan ya. Kalau ini caranya ya, cara memimpin dengan baik. Nah, gaya kepemimpinan ya itu ada 3 ini ya, 3 hal yang sangat berpengaruh. 1, pimpinan itu sendiri, kan itu ya, leadership-nya sendiri, ini leadership-nya, leader dan leadership-nya, tapi kalau tiganya itu berarti gaya kepemimpinan, leadership style. Ya. Yang kedua, pengikut. Nah, ini kalau pengikutnya manut ya enak, kan itu ya. Kalau pengikutnya macam-macam, ya jadinya macam-macam ini yang harus dikerjakan, kan gitu ya. Jadi pengikut. Kemudian situasi, kondisi saat itu, ya kondisi saat dia memimpin atau saat setelah, atau maksudnya beberapa periode berikutnya, gitu ya. Jadi gaya kepemimpinan itu ditentukan oleh ini, ya dipengaruhi oleh pengikut, pimpinan dia sendiri atau dia itu sendiri maksudnya, kemudian situasi, ya itu akhirnya gaya ya. Ada yang gaya otoriter, boleh nggak gaya otoriter? Boleh aja, kan gitu ya. Atau gaya demokratis, kan gitu ya. Kalau gaya kepemimpinan demokratis, ya belum tentu bagus juga, kan gitu ya. Contoh misal aja, ini ya pernah terjadi itu ya. Oke, ada saudara satu tim, ya satu tim. Kemudian ada salah satu anggota kena musibah, misalnya kecelakaan gitu ya. Saudara goncengan, kemudian saudara yang di depan, temannya yang di belakang. Nah, kemudian jatuh yang parah yang belakang misalnya gitu ya. Yang parah yang belakang. Saudara sebagai teman di situ ya, dalam satu tim, ketuanya saudara anggota, kemudian yang dibonceng juga anggota gitu ya, anggota tim, maka pada saat terjadi kecelakaan, ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, wah ini harus nunggu pimpinan dulu, kan gitu ya, nunggu pimpinan harus diskusi dulu enaknya gimana nih, sakitnya sekian nanti kan butuh biaya sekian terus kerja lah. Kalau nunggu itu demokrasi dulu ya kelamaan, ya memang harus segera diambil keputusan gitu ya. Nah seperti itu ya. Oke dibawa ke UGD. Setelah di UGD, pimpinan dipanggil. Set pimpinannya datang. Dilihat karena perhatian itu ya, attention,
dilihat, wah ini apa, segera operasi darurat, terus harus segera macam-macam kan gitu ya. Nah, sebagai pemimpin, wah ini harus ini dulu, nunggu keluarganya ini, nggak boleh ini, gini, dan seterusnya. Nah, saudara sebaiknya memang harus segera nelpon sih ya, kalau nggak datang bagaimana? Karena rumahnya jauh gitu ya. Ya ini pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya. Jadi ada mahasiswa yang kecelakaan kan gitu ya, tangannya patah gitu ya, dan harus segera dioperasi darurat, sedangkan ibunya atau orang tuanya itu berada di Kediri waktu itu. Ya ada ini, mungkin di antara saudara saya nggak tahu, ada di Kediri. Sehingga saya di situ harus memutuskan, dokter menyampaikan ini harus segera dioperasi. Kalau nggak dioperasi akibatnya begini-begini. Nah, dioperasi itu kan ada syarat, harus ada istilahnya informed consent atau persetujuan keluarga. Jadi kalau ada apa-apa, nah itu dokter bisa apa namanya, bisa menyampaikan bahwa yang tanggung jawab yang menyetujui adalah keluarga. Jadi kalau ada apa-apa, keluarga yang ngurusi gitu maksudnya. Tapi ini keluarganya jauh, ya. Oke, saya telepon dulu. Saya telepon hanya untuk saya mewakili gitu ya. Ternyata apa? Setelah ditelepon dia malah semaput gitu ya. Dia malah malah apa namanya? Pingsan karena dapat kabar anaknya kecelakaan seperti kondisinya kayak gini. Wah, orang tuanya malah semaput itu, plek, nggak bisa apa-apa sudah. Ya sudah, akhirnya harus diambil keputusan. Nggak perlu demokratis dulu, akhirnya ini saya harus wah, ngumpulkan teman-temannya dulu, ini gimana nih, ini harus wah, itu kesuwen. Akhirnya saya tanda tangan, yang nanggung saya jika ada apa-apa. Ya sudah, operasi sudah. Ya, itu suatu saat kita harus otoriter, gitu ya, ambil sendiri, resiko kita tanggung sendiri, kan gitu ya. Kalau jadi pemimpin tidak harus, gitu maksud saya, tidak harus. Kapan itu yang disebut situasi ya. Kapan, di mana, kondisi seperti apa, ya. Jika terjadi seperti ini, maka gaya harus bisa diubah. Jadi gaya itu bisa berubah-ubah, tidak harus satu. Memang kecenderungan pemimpin itu mengambil salah satu gaya biasanya. Ya. Gaya itu apa saja? Contoh-contohnya atau ini banyak teorinya ya. Ada yang cuma tiga, ada empat, ya, ada lima, ada delapan, macam-macam. Ya ini yang saya dapatkan gaya kepemimpinan, ya, strategis, ya, leadership style atau strategic leadership style. Yaitu gaya pemimpinan yang berorientasi pada ini interaksi itu saling mengisi gitu ya antara tugas, job description, tujuan perusahaan digabung dengan tujuan perusahaan sama nggak ini? Nah, diinteraksikan juga dengan peluang-peluang usaha. Ini bagus juga ini ya, sesuai job deskripsi, sesuai dengan tujuan, bisa menangkap peluang. Nah, kalau seperti ini, dia orientasi kayak gini, pemimpin yang strategis. Gaya kepemimpinannya strategis. Jadi pimpinannya itu punya strategik gitu ya. Selalu memikir sendiri ya. Biasanya kan gitu. Ada juga yang otoriter, ya, yang otoriter. Otoriter, nah ini saya pikir sama saudara tahu ya, kayak raja gitu ya. Raja absolut pemimpin. Ya, keputusannya absolut pemimpin. Jadi sudah apa kata raja itu, apa kata ketua tim ya, apa kata pimpinannya. Yang C transformasional ya, pemimpin yang punya gaya dengan orientasi dia improvement. Improvement itu apa nih? Perbaikan ya. Selalu memperbaiki ya. Kemudian selalu memandu, selalu memacu atau memotivasi. Jadi ada pemimpin yang suka dengan perbaikan ya. Terus maju gitu maksudnya. Perbaikannya ya pengembangan maksudnya bisa juga ya. Karena improvement bahasa terjemahannya memang memperbaiki ya, perbaikan gitu. Tapi maksudnya ini juga mengembangkan. Pemimpin yang suka mengembangkan, kemudian memandu apa yang dia usulkan, ya, yang dia kembangkan, kemudian memotivasi agar perkembangan itu segera tercapai. Itu adalah gaya-gaya seorang pemimpin. Ya, kalau ada pemimpin seperti ini, maka disebut dia orang yang transformasional. Ya. Kemudian ada pemimpin juga yang orientasinya ini birokrasi ya, mengacu ini terus
Kalau nggak sesuai, dia nggak mau. Nah, itu ya. Padahal kalau nggak sesuai, kan harus ini dulu, ya harus dulu, ya. Boleh juga diberi kebijakan, kan gitu ya. Ini contoh, kalau sering ya, hampir tiap semester terjadi ya, jurusan Mas Budi selalu itu setiap semester, apalagi menjelang ini menjelang ujian UAS itu mesti mendapat laporan presensi kehadiran mahasiswa gitu ya. Ada yang kurang dari 80%, itu mesti ada beberapa, bisa 5, satu kelas itu ya, satu angkatan gitu ya. Sorry, kalau satu golongan bisa 5, bisa 3 gitu ya. Itu yang kehadirannya kurang 80%. Nah, ini bagaimana? Kalau menurut aturan, dia tidak bisa ujian, kan itu aja. Kalau nggak bisa ujian, nilainya 0. Kalau nilainya 0 dan nilai yang lain 0, ya nilai kan bisa dari beberapa ya, ujian harian gitu ya, 0 atau sedikit gitu ya, akhirnya nggak lulus. Kalau nggak lulus mata kuliah, kalau di universitas bisa satu mata kuliah. Jadi cukup ngulang satu mata kuliah besoknya. Tapi kalau di kita, di Politeknik, satu mata kuliah nggak lulus, nggak naik kelas. Artinya apa? Ya nggak naik kelas, tertunda 1 tahun sudah, kan gitu ya. Nah, ini bagaimana yang kehadirannya tidak mencapai 80%, tapi dia mencapai 77% misalnya. Kayak apa? Nah, itu kalau birokratif, pimpinannya seperti itu, nah ini sudah tahu aturannya gini, ya sudah, nggak bisa ikut ujian. Wah, sudah. Itu artinya seorang pimpinan yang birokratif, ya birokrasi. Bentar, saya minum dulu. Yang kelima, demokratis. Nah, ini yang bagus tapi kadang-kadang tidak diperlukan. Ya, bagus tapi kondisi tertentu harus diganti gitu ya. Itu tadi kecelakaan tadi itu ya. Bagaimana ini darurat antara nyawa gitu ya. Aduh, sebentar. Menerima masukan, kemudian membahas dan menyelesaikan. Nah, ini kan bagus ya. Menerima masukan dulu. Nah, tapi kondisi tertentu kita harus kadang-kadang otoriter, kadang-kadang ini gitu ya. Oh, kalau jadi pimpinan yang pelin-pelan, ya tidak. Kita jadi pimpinan yang ngerti gaya kepemimpinan. Apa itu? Nah, ini sudah bukan pelin-pelan, tapi tahu situasi. Kan itu ya, ini tahu situasi. Oke. Jadi jangan takut, wah ini pelin-pelan, ini bunglon, ini gak jelas. Ya, itu sudah. Saudara harus yakin dengan gaya kepemimpinan saudara. Kalau sudah milih gitu ya. Oke, itu yang demokratis. Kemudian gaya kepemimpinan yang karismatik, karismatik, gitu ya. Ini karismatik. Ini biasanya pemimpin-pemimpin yang memang apa namanya, ini dilahirkan gitu ya, tumbuh dalam nilai sosial yang memang baik ya. Dia lahir di lingkungan pimpinan gitu ya. Kadang-kadang memang mempengaruhi ya. Ya ini biasanya apa namanya, karismatik. Karismatik memang dilahirkan gitu ya. Kalau dibentuk kadang nggak bisa gitu ya, kalau karismatik itu. Di karismakan gitu ya, kayaknya nggak bisa gitu ya. Saudara apa namanya, sok alim gitu ya, sok ini ya agak susah. Kalau karismatik memang bawaan misalnya. Tapi ya ini kan definisinya ya dilahirkan tumbuh dalam nilai sosial yang penting, artinya orang penting gitu maksudnya. Dulu dalam nilai sosial yang penting. Oh, apakah Tuhan ini artinya membeda-bedakan? Ya enggak, memang ya diciptakan gitu ya. Ini agar saling mengisi, bersinergi gitu aja. Pimpinan seperti ini cenderung ditaati gitu ya. Ya tidak otoriter tapi biasanya ditaati. Kemudian pimpinan yang delegatif. Nah, ini pimpinan yang atau berorientasi pada ini, selalu pada wewenang, tugas dan tanggung jawab. Selalu melihat ini ya, memberikan wewenang kepada bawahannya, memberikan penugasan kepada bawahannya, memberikan tanggung jawab kepada
bawahannya. Dalam arti tanggung jawab itu apa? Ya tetap tanggung jawab besarnya ada di pimpinan ini, tapi kepada bawahannya mempercayakan, gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, bolak-balik suka nugaskan ini ya, nugaskan itu. Iya. Oh, kalau nggak ditugaskan, emang Pak, kan dia sudah dibayar. Itu beda lagi itu, pemimpinan yang arahnya nanti ke jadi otoriter kayak gitu ya. Oke, yang ke-8, gaya kepemimpinan transaksional. Nah, ini artinya apa nih? Ya, dari definisinya sudah kelihatan, transaksi. Ya, kan hasil kerja sejalan dengan tujuan. Ini maksudnya pimpinan yang eh, suka mempertimbangkan transaksi gitu ya. Artinya misalnya kerjanya dia harus apa? Harus menyelesaikan laporan gitu ya. Maka dia menyelesaikan laporan, selesai ya sudah, karena apa? Sesuai dengan gajinya. Ya. Tapi kalau dikasih tugas tambahan ya, menyelesaikan laporan dan misalnya gampang aja, menyelesaikan laporan, penjilidnya dia nanti bilang bukan tugas saya, dan mencetak di percetakan luar, mencetak kan bukan tugas saya, itu namanya transaksional. Kalau ada pegawai atau pimpinan yang atau manajer yang bekerja ya, ya bekerja pakai energi bekerja, terus dia memandangkannya masalah imbalan transaksional kan ini ya, bekerja harus selaras dengan imbalan. Wah, itu yang gaya kepemimpinan transaksional. Ya. Jadi kerja sesuai dengan beban atau job disk-nya saja. Ada kata-kata saja itu yang bahaya itu di sini ya. Kenapa? Kalau mesin bisa itu saja. Kalau uang bisa saja, material bisa saja. Tapi kalau manusia, oh enggak bisa. Saja gitu enggak bisa. Ya. Ya, tapi tidak melanggar. Tugasnya membuat laporan saja. Ya sudah dia buat laporan aja. Waktu disuruh mencetak, menjilid keluar, dia tidak mau. Itu bukan tugas saya. Nah, itu transaksional. Ya, kalau sebagai pegawai. Kalau sebagai pimpinan, tugasnya dia apa? Kalau manajer IT, urusannya IT saja. Ya, nggak mau ngurus yang lain. Ya itu tidak salah, tapi itu modelnya transaksional. Kalau diminta kamu harus memikirkan bisnis juga, ya bisnis harus dipikirkan meskipun saudara sebagai IT. Oh, enggak bisa kalau mikir bisnis ya imbalannya harus ada tambahannya, gitu ya. Tidak hanya sebagai manajer IT juga harus manajer tambahan sebagai ngurusi bisnis ini. Padahal teori kita kemarin di tata kelola sistem informasi itu apa tata kelolanya kalau IT harus ada integrasi kan gitu ya kemarin ya. Ada gambar ini kemarin puzzle ya, ada IT, ada bisnis. Nah, ini harus saling berhubungan ya, strategi, ini juga strategi. Kemarin itu. Oke ya, kalau ada seperti itu gaya kepemimpinan atau disuruh terus yang akhirnya malas-malesan karena apa? Ini kan tugas tambahan ini. Kalau ada tugas tambahan bisnis itu kan tugas tambahan dari IT. Maka harus ada imbalan. Nah, itu sudah pemimpin yang mending kerjakan dulu bisnisnya kayak apa gitu ya. Nanti kan imbalan bisa mengikuti. Kalau diberi ya alhamdulillah, kalau tidak diberi sama pimpinan ya saudara sudah dapat manfaat apa itu pengetahuan tentang bisnis. Oke ya. Tuh, ini karena dua ini agak penting ya, transaksional dan transformasional. Ya, ini perbedaan atau karakteristik ya maksudnya karakteristik dari dua dua gaya kepemimpinan gitu ya. Kalau yang transaksional, nah ini tadi sebenarnya sudah kita banyak bahas tadi ya. Oke, kalau transaksional ya tadi itu imbalan ini. Kalau yang ini tidak gitu ya. Idealnya bagaimana? Itu maksudnya idealnya. Kalau tadi masalah IT tadi ya, IT dan bisnis ya dan bisnis tadi itu ya ini harus ada imbalan kalau sebagai saudara IT. Tapi kalau ini IT dan bisnisnya ya bagaimana idealnya sebaiknya gitu ya. Nah, itu. Ini gaya kepemimpinan
transformasi ya, berubah kan itu ya. Ini kan ada perubahan kalau ini kan. Kalau ini berubah bersyarat gitu ya. Kalau ada uang baru berubah. Kalau nggak ada uang ya nggak berubah. Tapi kalau ini idealnya bagaimana? Baiknya bagaimana gitu ya. Sehingga kita bisa berubah. Yang kedua, ini aktif memantau perkembangan aturan. Nah, yang dianu aturannya ada. Oh, nanti aturannya aktif di aturan gitu ya. Aturan ini segera menyelesaikan. Di aturan aja. Dan kalau yang ini aktif di motivasi dan inspirasi. Ya, jadi ini lebih berkembang. Oke, intervensi pada standar. Nah, semua harus sesuai dengan standar. Iya betul, tidak salah, semua harus sesuai dengan standar. Ya, tapi ya bolak-balik berhenti di standar. Tapi kalau ini ada motivasi intelektualnya, ya, untuk berinovasi maksudnya ya, untuk bagaimana kalau nggak sesuai standar, gitu ya, nggak sesuai standar. Ya bisa baik, bisa tidak baik. Baiknya itu apa? Berkembang intelektual kita, kan gitu ya. Saya masih ingat contoh gitu ya, contoh saja PKM, program kreativitas mahasiswa, ya itu nasional wajib apa ini poster, membuat poster, ya. Ini maksudnya berpikir standar sama berpikir intelektual, ya. Poster kalau di poster itu ya kan ada aturannya. Poster itu ukurannya ini panjangnya kan gitu ya sekian sentimeter, lebarnya titik-titik sentimeter kan gitu ya, ada ukurannya. Ya, poster itu gitu. Ya. Kemudian isi, nah, kan gitu ya. Isinya misal gitu ya, poster ada latar belakang, oke ada hasil, kan gitu ya. Hasil, ada kesimpulan, kan gitu ya, yang harus ditampilkan ini, kan gitu ya. Itu boleh ada gambar, silakan biar lebih menarik, kan gitu ya. Ada tabel boleh kan gitu ya. Ini baru lebih menarik kan dibuat gini, nah, tabel misal gitu ya. Boleh. Nah, ternyata ada beberapa perguruan tinggi sudah baca ini semua ya, semua ngikut acara ini ya harus baca aturan harus diikuti. Ya, saya lihat juara-juara poster ternyata apa? Selain memenuhi ini, dia juga punya kreativitas. Maksudnya, ternyata yang juara itu adalah yang posternya. Kalau yang poster standar kan begini ya, misal aja apa misalnya dia ngerjakan tentang apa misalnya ya posternya tentang IT gitu ya. Ada gambar komputernya misal di sini ya, atau gambar laptopnya gitu ya. Oke, ini kata-katanya saya udah gini kan ya. Nah, ini ada ternyata yang juara itu yang gini, sama misalnya ya. Dia juga ngerjakan sama. Ini ada pengantarnya, cuman laptopnya itu apa? 3 dimensi. Nempel tapi 3 dimensi gitu. Nah, gini. Nah, seperti ini. Tapi tempel. Jadi ditempel kayak ada gambar kecil tapi ditempel gitu ya. Sama-sama gini. Ya, yang juara yang ini. Pertanyaannya apakah dia melanggar? Pertanyaannya apakah dia melanggar? Melanggar apa? Melanggar standar. Pertanyaan itu. Waktu dilihat, dicek, oh ternyata tidak ada aturan gambar itu harus apa 3 dimensi itu nggak ada. Karena nggak ada aturannya, maka dengan cerdas, dengan intelektualnya dia membuat ya tetap ini ya ukurannya tetap, ini isinya tetap, tapi waktu gambarnya dimunculkan 3 dimensi itu jadi bagus gitu ya. Beda dengan ini. Akhirnya ini yang juara. Kenapa? Satu, tidak melanggar standar karena tidak ada aturannya, ya 3 dimensi tidak diatur, akhirnya dibuat 3 dimensi. Ya, maksudnya kalau jadi pemimpin, kalau saudara standar, hasilnya ya ini. Kalau saudara intelektualnya termotivasi untuk lebih baik, ya di sini. Nah, gitu ya. Itu namanya apa? Pemimpin yang gaya kepemimpinan transformasional. Oke, kemudian transaksional, menghindari pengambilan keputusan. Nah, ini biasa ini. Ikut apa? Cawe-cawe di masalah itu ya.
wah ini sepertinya menyelesaikan masalah, jadi ikut dia aktif di dalam perumusan solusi. Nah, ternyata pada saat disuruh memutuskan, nah dia ragu-ragu, takut, atau tidak mau diserahkan direkturnya, kan gitu ya. Diserahkan pimpinan atasannya, kan gitu ya. Kemudian atau ya dibuat demokrasi, gimana nih, ini kebutuhan bersama loh ya, gitu ya. Tapi kalau transformasional, ini perhatian induk karyawan, pembimbingan dan nasihat. Ada apa namanya, pengambilan keputusannya gitu ya. Ini bisa bersama gitu ya, tapi disampaikan ya, disampaikan. Jadi ada perhatian individu, kalau ada keputusan dia berani gitu ya. Ada pembimbingan, kalau ada keputusan dia bisa membimbing yang maunya apa, keputusan itu dia bahkan juga memberikan nasihat ya atas diambilnya sebuah keputusan. Ya ini pengambilan, keberanian lah intinya ini ya. Tapi kalau ini apa? Ya, berani tapi disampaikan kepada karyawannya melalui pembimbingan, melalui nasihat dan seterusnya. Oke, ini ada kuliah lagi gitu ya setelah ini. Oke, ini gambar dari sebenarnya tadi itu ya, transaksional dan transformasional, cuman ini masalah kuadran saja ya. Oke, jadi kuadran ini yang transformasional itu cenderung ketemu antara aktif dengan efektif gitu ya. Kalau yang ini transaksional ini cenderung ketemunya dengan tidak efektif dan cenderung pasif. Kayak gitu ya, kayak mirip kuadran SWOT kemarin ya. Oke, saya percepat. CEO ini kemarin sudah, saya pikir sudah, nanti tinggal baca saja. CEO apa itu? Sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan informasi atau IT dengan aspek manajemen lainnya. Ini kayak kemarin ya, tata kelola sistem informasi. Dengan aspek manajemen lainnya. Lainnya itu bisa bisnis, bahkan bisa keuangan, bahkan bisa bagian produksi kalau itu perusahaan manufaktur kan gitu ya. Bahkan dengan bagian pemasaran ya. Agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi CEO itu CIO ya, CIO. Jabatan, CIO itu jabatan strategis yang memadukan antara teknologi IT dengan lainnya. Oke. Nah, tugasnya ini ya saudara nanti ini saya tempel di saya tempel. Saya masukkan di e-learning gitu ya. Saudara tinggal membacanya, menjamin ketersediaan, keakuratan, ketepatan, dan keamanan informasi yang dibutuhkan organisasi dalam mencapai tujuan. Ya, rinciannya ini ya. CEO itu ada ini, kebijakan IT-nya, apa namanya, planning ya, planning modal dan investment-nya, performance, kinerjanya, maksudnya security dan penjaminannya, ya keamanan dan jaminan informasinya, leadership-nya juga, ya leadership IT maksudnya, leadership manajemen IT ya, strategic planning, teknologi assessment, e-governance, e-business, ya, apa, ya ini aplikasi-aplikasinya, arsitekturnya, sama improvement-nya, termasuk akuisisinya, pengambilan keputusan untuk akuisisi. Akuisisi itu mengambil alih, ya, membeli gitu boleh ya. Oke. Peran CIO di perusahaan antisipasi ya atas perubahan teknologi itu tanggung jawabnya dia, termasuk perubahan bisnis yang dipadukan, yang dikonsultasikan, yang dirembuk dengan bagian manajer bisnis. Ya, leading setup untuk menghasilkan nilai. Jadi dari sisi IT-nya lead ya, men-setup atau memimpin ya. Itu kan memimpinnya. Strategize gitu ya, memberikan arah TIK dalam organisasi, organize yang mengelola sumber daya, kemudian deliver mengelola layanan ya dan proyek yang ada, serta mengukur atau measure and improve, mengukur dan menilai kinerja TIK dan improve, improvisasi, perbaikan atau berinovasi. Ya, perbaikan kan yang positif terus kan ya, atau inovasi. Oke, yang ini kemarin mudah-mudahan posisi ya, posisi saudara ya, si ya, saudara akan mulai ini ya. Ada manajer
pengembangan sistem, manajer pemeliharaan, operasi, basis data, sama jaringan. Semua tergantung dari jenis perusahaan, ukuran perusahaan, kondisi perusahaan. Ya, ini perusahaan besar yang ini ya. Oke. Nah, ini ya akhirnya di kepemimpinan gitu ya, saudara sebagai manajer atau CEO gitu ya, ini kebutuhan yang yang harus dipunyai secara hard skill, modal ya, modal IQ-nya saudara, ini manajemen bisnisnya harus ngerti, manajemen proyek harus ngerti, TI-nya saudara sudah ngerti, tinggal kelihatannya tinggal bisnis sama ini. Jadi ya jangan lupa ini 20% ya menurut teori ya, ada teori yang ngomong IQ itu hard skill, kemampuan apa namanya, kemampuan teknis saudara itu 20% ya. Selebihnya yang 70, ini 80 ya, sorry. 80% itu adalah EQ dan SQ. Ya, soft skill. Apa itu? Kemampuan memimpin, leadership. Ya, EQ itu emotional quotient, jadi emosional saudara. Jadi ya soft skill juga kan ya, sama SQ, spiritual quotient. Ya, spiritual ini untuk orang Indonesia, untuk orang-orang yang beragama biasanya ya. Yang tidak beragama sebenarnya melaksanakan spiritual tapi tidak terasa gitu ya. Oke ya, tidak diakui kadang gitu ya kalau itu spiritual. Itu bagi orang yang ateis biasanya. Oke lah, spiritual sama equation ini 80% ya. Jadi itu karena sudah waktunya habis, ini pengantar untuk pertemuan yang kedua, isinya nanti akan saya sampaikan di ini. Oke, boleh 1 menit. Ada yang bertanya silakan. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri kuliah pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muni. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Terima kasih. saya